Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk preskon kali ini yang bertempat diadakan di kantor saya Menara 165. Sebelum kita memulai menyampaikan bantahan terhadap podcast yang dibuat beberapa hari yang lalu oleh pihak sebelah, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu orang yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Al-Ansor yang sekarang. Beliau ini adalah Wakil Ketua Yayasan Al-Ansor yang pertama. Nama beliau ini Wahyudin Samsuridwan. Beliau M. Khatib, mantan dosen UNAN dan Bung Hatta. Beliau ini mantan ketua Al-Arkom. Sebelum menjadi Al-Ansor itu Yayasan Al-Arkom namanya. Beliau ini ketuanya terlebih dahulu. Akan kita jelaskan lebih jauh terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak sebelah. Tapi kita bukan pakai angin, kita menyampaikan kebenaran melalui data dan fakta yang tersedia. Baik teman-teman, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin membantah apa yang disampaikan oleh penggugat, yaitu kuasa hukum dan manajemennya beberapa hari yang lalu di dalam sebuah podcast. Yang pertama, bahwa tanah itu diklaim adalah miliknya itu keliru. Kenapa? Kami bisa menunjukkan bukti bahwa tanah itu dibeli oleh perorangan anggota dari Yayasan Al-Ansor. Pada saat itu bernama Al-Arkom. Perorangan artinya tapi dibeli secara urunan, secara kolektif. Itu dapat kita tunjukkan bukti bahwa di sini tertera. Ini notaris Malaysia, di sini disebutkan bahwa yang melakukan pembayaran itu adalah Tuan Firdaus. Itu yang pertama. Siapa itu? Salah satu anggota yayasan juga. Masih ada. Di warga negara Malaysia sekarang. Yang kedua, ketika ditanya di dalam podcast itu, yang bertanya itu Atta kepada pengacaranya, kita ada bukti apa? Kan begitu. Lalu pengacaranya menjawab, kita punya bukti banyak. Salah satunya adalah katanya putusan yang telah ingkrah yang berkekuatan hukum tetap. Jadi perlu teman-teman ketahui, dalam sebuah sengketa atau perkara, apabila telah dinyatakan ingkrah oleh pengadilan, maka upaya lebih lanjut adalah tanah itu akan diambil secara paksa. Kalau memang sudah ingkrah, melalui apa? Melalui tangan pengadilan. Dengan cara apa? Dengan cara memohonkan untuk eksekusi. Pertanyaannya adalah, kenapa justru dia menggugat? Kan begitu, ini penyiasatan informasi. Beliau ini harus kami luruskan. Kalau benar dia adalah pemilik tanah itu dan sudah dinyatakan ingkrah oleh pengadilan, semestinya dia melakukan permohonan eksekusi dong untuk mengambil tanah itu. Tapi nyatanya apa? Justru beliau menggugat. Ini apa namanya? Kan begitu. Nah, lalu selanjutnya beliau ini coba menyenggol kita ya di menit ke-23. Beliau mengatakan saya tidak mengedukasi atau justru menyesatkan klien saya. Jadi ini sangat keliru. Kalau memang benar tanah itu dibeli, pertanyaannya adalah dibelinya dari siapa? Dibelinya kapan? Kan begitu, dibayarnya dengan cara apa? Nah, kita mampu menunjukkan dibelinya oleh kita, dibayarnya kapan, kita bisa menunjukkan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa di dalam putusan, saya ingin menyampaikan kepada beliau itu, tunjukkan kepada kami amar, diksi di dalam amar yang mengatakan bahwa pemilik tanah adalah Halilintar Anubial Asmid. Karena kami tidak menemukan di dalam amar itu. Justru yang ada adalah
Di dalam salinan putusan ini, saya bacakan kepada teman-teman. Ini putusan yang kapan, Pak? Perkara terdahulu. Di tingkat pertama, kami menang. Di tingkat kedua, kami juga dimenangkan. Nah, saya kasihan melihat pengacaranya mereka itu. Beliau itu tidak mengetahui proses perkara ini dengan komprehensif. Beliau itu masuknya di tengah jalan, sehingga beliau memaksakan diri untuk menyampaikan sesuatu yang beliau tidak ketahui. Justru di dalam amar ini yang kita dimenangkan menyatakan penggugat selaku pemilik sah. Pada saat itu kita menggugat, menyatakan penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas sebidang tanah. Itu yang menjadi objek kita sekarang. Di tingkat banding kita justru dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Nah, di tingkat kasasi kita memang dikalahkan. Begitu juga di tingkat peninjauan kembali. Pertanyaannya, beliau itu tidak mampu memahami atau memaknai putusan dari peninjauan kembali yang katanya sudah ingkrah itu. Kembali kepada pernyataan saya di awal, kalau memang benar putusan itu sudah ingkrah, kenapa tidak dilakukan upaya permohonan eksekusi terhadap tanah itu? Itu logikanya, logika hukumnya seperti itu. Jadi jangan menggiring opini ini seolah-olah mereka ini terzolimi. Mohon maaf, kami ini menduga ini ada penggiringan opini seolah-olah ini menjadi playing victim. Mereka seolah-olah korban, tapi justru adalah pelaku. Saya masih berharap mereka itu mau menerima kebenaran ini. Kenapa? Di dalam Islam itu, saya sampaikan, orang yang sombong itu ada dua cirinya. Yang pertama, menolak kebenaran, dan yang kedua, merendahkan orang lain. Setelah kita sampaikan kebenaran, mereka tidak terima. Malah di dalam podcast itu justru merendahkan kita, terutama kami sebagai penasihat hukumnya, dengan mengatakan kami menyesatkan klien kami. Itu tidak betul. Makanya saya berpesan kepada beliau, berilah advice kepada kliennya, justru berangkat dari nilai-nilai kebenaran, tidak lain dari yang sebenarnya. Maka dari kebenaran itu akan lahirlah keadilan yang berkepastian hukum. Bukan sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi kita sampaikan menurut persepsi kita, bukan berdasarkan fakta atau kebenaran yang ada. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa tanah yayasan itu, kalau memang itu benar milik yayasan, harusnya di SHGB dong katanya. Lalu atau hak guna pakai. Di mana aturan tertulis yang menyatakan aset yayasan harus bernama yayasan? Bisa saja yayasan membuat itu nama pribadi. Toh tanah itu juga digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan yang dinaungi oleh yayasan. Lebih lanjut, saya ingin menerangkan juga sekaligus membantah bahwa beliau mengatakan ketika Atta bertanya dalam podcast itu, Pak Halilintar ada bukti apa? Itu yang pertama. Lalu beliau hanya menyebutkan satu saja, ini sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Pertanyaannya kembali seperti yang saya katakan, kalau memang sudah berkekuatan hukum tetap, tanah itu akan bisa diambil paksa melalui tangan pengadilan dengan jalur upaya permohonan untuk eksekusi. Itu yang pertama. Ketika ditanya apakah pernah datang ke lokasi, beliau menjawabnya, oh iya sudah datang ke lokasi dan mengatakan bahwa tanah itu tertutup. Saya jawab tidak. Tanah itu terbuka, bisa diakses oleh siapapun. Bahkan salah satu pengurus yayasan yang ada di Pekanbaru itu menjadi ketua RT yang ada di sana. Artinya apa? Tanah itu terbuka. Tanah itu bisa dimiliki atau masyarakat boleh mengakses karena di sana ada masjid terbuka untuk umum, begitu ya.
sekolah juga di sana terbuka untuk umum. Jadi keliru kalau dikatakan tanah itu tertutup, tidak bisa diakses. Nanti lebih lanjut, mantan ketua yayasan dan pengurus yayasan yang baru, ketua yayasan baru akan menjelaskan silsilah tanah itu, bagaimana cara proses pembelian dan pemanfaatannya. Saya juga ingin mengatakan bahwa membantah apa yang disampaikan. Beliau itu sengaja, kami menduga sengaja untuk menggiring opini yang justru menyesatkan, yang tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, pada saat sidang 7 Maret yang lalu, itu justru pengadilan melalui hakim mediator menolak untuk diadakan mediasi. Kenapa? Halilintar Aniopel Asmit selaku penggugat justru tidak mau hadir setelah dipanggil secara patut. Kemarin beliau mengatakan bahwa hasil mediasi ini dan ini bohong, itu tidak ada. Justru penggugat dinyatakan tidak beritikat baik. Itu hakim mediator yang mengatakan tidak beritikat baik karena dipanggil secara patut tidak mau hadir. Karena itu perintah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Penggugat atau prinsipal wajib hadir di dalam proses upaya mediasi. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pertama Pak M dulu ya untuk menjelaskan apa dan siapa ini Halilintar. Baik, terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh Pak M. Sudah.